pagi anak-anak yang soleh dan solehah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya? Alhamdulillah, semoga semua anak-anak ustazah selalu sehat walafiat. Dan kita doakan supaya teman kita jika ada yang sakit segera diberikan kesembuhan oleh Allah. Amin. Baik anak-anak, pada pagi hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita ya. Nah, di sini kita akan belajar di tema 1 tentang pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup, masuk pada subtema 4, pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan pada pembelajaran yang kedua dan ketiga. Silahkan anak-anak untuk menyiapkan buku Bupena 3A, buku tulis dan pensilnya ya. Anak-anak, tumbuhan itu juga bernafas ya. Di sini di dalam Quran surah Al-Isra ayat 44 yang bunyi artinya adalah dan tak ada sesuatu pun melainkan bertasbih dengan memujinya. Tetapi kamu sekalian tidak mengerti tasbih mereka. Sesungguhnya Dua adalah Maha Penyantun lagi Maha Pengampun. Jadi semua makhluk hidup itu selalu bertasbih dan memuji kepada Allah ya, tumbuhan, hewan dan manusia. Nah, anak-anak, kita masuk pada materi yang pertama, yaitu perkembangbiakan tumbuhan dengan biji. Di sini ada teks yang bunyinya, sebagian besar tumbuhan berkembang biak dengan biji. Tumbuhan dewasa akan berbunga dan menghasilkan buah. Di dalam buah terdapat biji. Biji berkembang menjadi tanaman baru. Tanaman baru tumbuh menjadi dewasa dan berbuah. Perputaran tahapan perkembangan tersebut membentuk sebuah siklus atau daur hidup. Perhatikan gambar bagian-bagian biji berikut. Nah, di sini Ustazah sudah siapkan gambar tentang pertumbuhan dari biji kacang hijau ya. Nah, di sini bijinya ini kemudian dia berubah menjadi seperti ini. Ini ada sedikit akarnya yang keluar. Kemudian dari akar yang keluar ini menjadi akar seperti ini. Ya, kulitnya agak sedikit terkelupas. Dan kemudian yang ini kulitnya terkelupas dan akarnya banyak. Kemudian tumbuhlah dia semakin membesar. Kelopak daunnya bermunculan. Dan akarnya semakin kuat, kemudian tumbuhlah semakin besar dan tinggi lagi, daunnya mekar, kulitnya di bawahnya dan akarnya juga semakin kuat ya. Ini adalah perkembangbiakan tumbuhan biji kacang hijau ya. Nah, selain kita mengenal pertumbuhan biji, di Indonesia juga ada yang namanya bunga nasional Indonesia. Nah, di sini bunga nasional Indonesia itu ada 3. Yang pertama, bunga melati yang sering kita lihat. Kemudian bunga anggrek bulan atau bunga yang berwarna ungu di tengah ini juga sering kita lihat. Dan yang terakhir itu adalah bunga bangkai atau Padma raksasa. Nah, bunga ini biasanya ada di dalam hutan dan jarang sekali kita menemukannya ya. Nah, anak-anak, bunga melati itu biasa dikenal dengan nama bunga puspa bangsa. Kemudian bunga anggrek bulan biasa dikenal dengan bunga puspa pesona. Dan bunga bangkai atau Padma raksasa biasa dikenal dengan nama bunga Rafflesia arnoldi atau bunga puspa langka ya. Jadi ini adalah bunga-bunga nasional yang ada di Indonesia. Nah, setelah kita mempelajari bunga, kita akan mempelajari tentang kerjasama itu sebagai wujud sikap bersatu dalam keberagaman ya.
Di sini, bersatu dalam keberagaman artinya hidup rukun dengan saling menghargai perbedaan. Manusia adalah makhluk sosial, artinya manusia tidak dapat hidup sendiri. Untuk itu, manusia perlu melakukan kerjasama untuk mencapai suatu tujuan. Nah, contoh kerjasama dalam kehidupan sehari-hari adalah yang pertama, melakukan permainan kelompok. Nah, seperti ini. Ada permainan tarik tambang dilakukan dengan berkelompok. Kemudian merawat tanaman di rumah atau di sekolah. Nah, kita sedang merawat tanaman-tanaman yang ada. Kemudian yang ketiga, melakukan kegiatan menanam pohon. Nah, seperti ini teman kita sedang menggali tanah untuk menanam pohon baru ya. Kemudian manfaat melakukan kerjasama apa? Yang pertama, mempererat persahabatan antar teman. Yang kedua, membuat pekerjaan terasa lebih ringan dan cepat selesai ya. Seperti gambar di samping, kalau dilakukan secara bersama-sama pekerjaannya akan menjadi cepat selesai dan terasa ringan ya nak ya. Selain mempelajari bunga dan tanaman hidup tadi, tanaman-tanaman yang kering tadi juga bisa kita buat sebagai hiasan. Nah, di sini kita akan belajar tentang teknik potong, lipat, dan sambung. Teknik potong adalah memotong atau memisahkan benda menjadi beberapa bagian. Seperti ini contohnya. Kemudian, teknik lipat adalah melipat atau merangkap dua atau lebih suatu bagian. Nah, kertas origami ini kita lipat seperti ini yang sering kalian. Kemudian yang ketiga, teknik sambung adalah menyatukan atau menggabungkan beberapa bahan menjadi satu. Nah, ini dia, setelah dipotong, dilipat, maka kita akan menggabungkan beberapa bahannya menjadi satu sehingga menjadilah mosaik seperti gambar bunga digambar di layar kita ya. Kemudian setelah kita mempelajari karya musik dengan tempel menempel bahan-bahan yang ada, di sini kita juga bisa menghitung bahan-bahan tersebut tetapi menggunakan soal cerita pembagian bilangan. Di sini soalnya ada ibu membeli 72 jeruk. Ibu akan menempatkannya ke dalam 6 piring. Sama banyak. Berapa banyak jeruk di setiap piring? Cara mengerjakannya adalah, karena ini pembagian, jadi kita bikin kurung-kurungannya dulu. Seperti ini. Nah, setelah ini muncul, kita akan tulis angkanya. Angka 6 kita taruh di luar kurungan. Angka 72 kita taruh di dalam kurungannya atau garis ini ya. Kemudian apa yang akan kita kerjakan? Kita akan menghitung. Yang pertama, 7 dibagi 6. 7 dibagi 6 hasilnya kita hitung. Nah, di sini sudah ada 7 batang. Kemudian kita coret 6. Sisa berapa batang yang tidak dicoret? Sisa 1 batang. Berarti kita akan tulis 1 di atas 7 seperti ini. Kemudian 1 ini akan kita kalikan dengan 6 ya. 1 dikali 6 hasilnya adalah 6. Kita tulis di bawah angka 7. Kemudian kita akan kurangkan. 2-nya dikurang tidak ada temannya, turun di sini jadi 2. 7 dikurang 6 hasilnya 1, sehingga 72 dikurang 6 itu hasilnya 12 ya. Kemudian kita akan membaginya lagi. Nah, seperti ini. 12 dibagi 6. 12 dibagi 6 hasilnya 2 ya. Kemudian 2 ini kita taruh di atasnya angka 2 seperti ini ya, karena di depannya sudah ada angka 1. Kemudian 2 kita kali dengan 6 hasilnya adalah 12 juga ya. Baru kita akan kurangkan sehingga mendapatkan hasil 0 ya.
Jadi, banyak jeruk di setiap piring sebanyak 12 buah jeruk. Ini adalah menghitung soal pembagian menggunakan cara bersusun, ya. Nah, alhamdulillah, terima kasih anak-anak yang soleh dan solehah. Semoga materi pada pagi hari ini dapat memberikan kalian manfaat dan kalian mudah memahaminya. Ustazah akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.